Baik, terima kasih pemirsa. Masih di Damai Indonesiaku dengan tema yang sangat menarik sekali, yaitu rumah tangga, surga, atau neraka. Nah, jamaah yang hadir di Masjid Al-Barkah ini ternyata juga di depan ada Masya Allah ini adik-adik kita yang sebentar lagi atau mungkin akan menjelang mengarungi bahtera rumah tangga nih Bunda Nada, Masya Allah. Nah, kami persilakan untuk adik-adik kita mengajukan pertanyaan berkaitan dengan rumah tangga. Saya persilakan terlebih dahulu adik kita atau Ukhti Ana ya. Oke, boleh berdiri? Nanti insya Allah akan dijawab oleh Jufri. Silakan, kameranya di sana. Nah, siapa tahu ini dilihat calonnya. Silakan, silakan Ukhti Ana. Kameranya di sana? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Ustadz mau bertanya bagaimana cara menjadi istri yang soleh? Istri solehah begitu ya, Masya Allah. Itu aja pertanyaannya. Baik, terima kasih Utiana atas jawaban pertanyaan. Silakan Jufri, bagaimana supaya jadi istri solehah? Semuanya pasti pengen ya Jufri ya. Suaranya kurang, masih malu-malu Jufri ya kan, Masya Allah. Baik, terima kasih. Siapa tadi namanya? Anna, double N. Anna. Dalam rumah tangga, kalau ingin menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, kemudian jangan ya pengen jadi istri yang saleh, sebenarnya kuncinya satu, keilmuan. Tapi ingat Bapak Ibu, ini mohon maaf ya sekali lagi, dalam rumah tangga enggak ada orang pakar ahli rumah tangga, semuanya belajar. Mungkin tadi ada yang baru nikah 11 tahun, Ustaz Solmen 11 ya? 13 tahun, saya udah 23, jadi tuaan saya. Tapi walaupun begitu rumah tangga mah saling mengingatkan, ya. Jadi dalam hal ini saya bukan nasihati ibu-ibu yang udah nikahnya lebih dari 50 tahun. Ya, dalam rumah tangga itu ibadah yang tidak pernah berhenti dan belajar yang tidak pernah terputus. Bener gak sih? Kita tuh selalu harus ngerti sama pasangan hidup tuh. Ya. Nah makanya itu karena memang rumah tangga itu adalah pembelajaran yang tidak pernah terputus dan ibadah yang tidak pernah berhenti, maka setiap hari pengen jadi istri yang solehah, belajar dan belajar, memahami tentang agama, memahami tentang rumah tangga. Begitu anak. Tapi ingat Bapak, ingat Ibu, kalau mau jadi kalau mau jadi istri yang solehah, jangan ngandelin suami soleh. Gimana gua mau solehah? Lu aja lakinya kagak bener, nggak usah ngurusin. Ibu soleh aja, ya. Solehah mah solehah aja. Mau suaminya soleh ke enggak ke, bukan urusan ibu. Ibu soleh aja, taat saja. Solehah mah solehah aja. Jangan soleh itu ketergantungan kepada suami. Sebab hidup kita pun nanti di yaumil akhir akan hidup masing-masing. Ingat, ibu tidak memiliki tanggung jawab kepada suami. Tapi suami memiliki tanggung jawab kepada istri. Makanya suami enggak wajib setia, wajibnya tanggung jawab. Setuju enggak? Setuju Pak? Istri wajibnya setia, suami wajibnya tanggung jawab. Makanya suami enggak wajib setia. Protes. Kenapa enggak wajib dia setia? Sebab Pak, apa yang dilakukan oleh ibu, kesetiaan ibu cuma di alam dunia. Setia sama suami, kelar urusan. Tapi tanggung jawab dunia akhirat mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan sama ibu oleh suami. Ayo lo. Kita nggak wajib setia Pak. Nggak wajib setia. Setuju? Ibu? Udah amat ah. Makanya kesolehan ibu jangan ketergantung kepada suami. Sebab suami soleh nggak jaminan ibu soleha. Tuh lihat Nabi Nuh, istrinya sama anaknya Kan'an, nggak bener, bener. Ada yang suaminya PA, istrinya soleha, Fir'aun sama Asia, bener nggak? Tapi ada satu Ibrahim, istrinya soleh, suaminya soleh. Ya sama saya, tapi istrinya 2. Assalamualaikum.
Konklusinya begitu amat ya. Baik, Masya Allah. Ada tanggung jawab ketika tanggung jawab itu tinggi dibeban oleh suami, pasti akan ada kesetiaan begitu ya. Baik, terima kasih Pak Jufri. Nah silakan, ini kami persilakan Ustazah atau Bunda Nada untuk berinteraksi ke bawah bersama Adinda Syakila ya, yang akan mengajukan pertanyaan. Baik, izin Silakan. guru-guruku maaf, mohon ridho, mohon maaf, Masya Allah. Siapa yang bertanya ini? Oh iya, siap. Silakan berdiri Syakila. Sini sayang. Masya Allah. Ini kelihatannya sih kayaknya baru mau nikah nih kayaknya. Masya Allah. Pertanyaannya sih terkait dengan pertanyaan mau menikah. Sini sayang. Ya, siapa namanya Kak? Syakila. Namanya Syakila. Usianya berapa? 19. 19. Berarti pertanyaannya kayaknya mau menikah. Udah nikah? Belum. Oh, Masih mahasiswi. masih mahasiswi. Apa pertanyaannya? Bismillah. Ya, Assalamualkum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syakila, seorang mahasiswi, jadi saya belum punya pengalaman menikah. Tayyib, izin bertanya Ustazah, bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan antara konflik di antara suami dan istri jika sang suami tidak mau diajak diskusi untuk menyelesaikan masalah tersebut? Oh, suami tidak mau diajak komunikasi. Tapi suaminya bisa ngomong kan ya? Suami nggak mau diajak komunikasi. Suami nggak mau diajak untuk berdiskusi gitu ya. Baik, saya jawab ya. Ya, baik silakan. Masya Allah. Terima kasih Kak Syakila. Bu, masih di sini? Alhamdulillah. Kalau ngomongin komunikasi, lagi-lagi emang dalam pernikahan itu kuncinya komunikasi. Sampai kapan? Sampai nanti kita meninggal dunia. Kalau udah meninggal dunia nggak usah komunikasi lagi sama suami. Bu, nggak usah ngomong lagi, udah diam aja. Ketika kita dalam pernikahan, kuncinya adalah memang komunikasi. Layaknya kita belajar, banyak hal yang kita belum tahu, banyak hal perubahan. Mohon maaf nih, kenapa dikatakan belajar itu sampai nanti kita meninggal dunia, belajar dalam pernikahan. Karena mohon maaf, banyak orang yang pernikahannya meskipun sudah lebih dari 50 tahun, tapi terkadang ada selisih paham. Yang berselisih suami istri lebih dari usia 50 tahun pernikahannya, dan kadang-kadang cuma menyelesaikan atau meributkan hanya masalah-masalah sepele. Betul apa enggak? Oleh karena itu pentingnya kita memahami perkembangan perubahan yang terjadi pada diri kita dan pada pasangan. Bagaimana caranya? Ya komunikasi. Kalau nggak komunikasi kita nggak tahu apa yang diharapkan oleh pasangan kita. Kalau kita nggak berbicara, mengungkapkan isi hati kita, suami nggak tahu, pasangan kita nggak tahu apa yang kita butuhkan. Jadi oleh karena itu tetaplah kita selalu menjalin komunikasi. Nah cuma kalau memang pasangan kita nih kok kayaknya diajak komunikasi ngelak mulu. Diajak komunikasi mau nembak mulu. Apa itu nembak? Ntar aja. Ayo dong ngobrol sekarang, perlu nih, ntar aja. Nah pertama jangan dulu menyalahkan pasangan. Coba kita cari tahu apa sebabnya pasangan gak mau diajak komunikasi. Mungkin pertama karena kondisinya palanya sedang mumet dengan berbagai macam masalah. Jangan mau dibebanin lagi. Justru kita harus menjadi pendengar, apalagi seorang istri menjadi pendengar bagi seorang suami. Yang kedua, kenapa nih suami gak mau diajak bicara? Mungkin introspeksi, kalau suami terbuka mohon maaf istri banyakkan ngoceh ngomelnya. Betul Pak? Betulnya senang banget kayaknya nih ya. Tapi begitu juga nih Bapak nih. Nah jadi harus ada timbal balik. Jadi memang dasarnya kita, baik suami maupun istri senang didengarkan. Betul apa enggak? Suami senang didengarkan keluh kesahnya, pun seorang istri pun juga senang apabila bercerita dan didengarkan keluh kesahnya. Jadi oleh karena itu introspeksi dulu apa sebabnya suami nggak mau membuka diri untuk berkomunikasi. Ajak bicara di waktu yang tepat, bahasa yang baik dan jangan menyalahkan, saling insya Allah komunikasi akan senantiasa terbina dalam rumah tangga. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bunda Nada dan tetaplah bersama kami pemirsa di Damai Indonesiaku. Sesaat lagi kami kembali. Alhamdulillah pemirsa tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku. Saya Muhammad Sofyan pamit undur diri dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor tentu sarung kita serta didukung oleh Luwak White Coffee mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi darin inda baitikal muharram. Rabbana liuqimus salata fas'ala fidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqna minas samarati la'allahum yashkurun. Rabbana hab lana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana ya Allah bisa'adah wa la takhtim alaina ya Allah bisaqawah. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.